Alhamdulillah sehat-sehat. Ustaz Supri gimana? Cuman aku itu bayar nggak jadi. Alhamdulillah berkata Mungkin antum. Alhamdulillah sehat besok semua. Ini tim kelas kita berarti belum yang mana sempat. nih? Yang Ustaz Supri sama ada Rian ya? Rian ada Rian ya? Rian. Ada yang di atas, Dad? Oh, ini yang berarti 2019 awal ya? Betul, betul, betul. Ya, saya harap semoga teman-teman sehat semuanya. Ini tapi kenapa milih waktunya malam gini kalau boleh tahu, Pak? Karena rata-rata kawan-kawan kita itu eh, kalau pada asar rata-rata tuh ngajar, Dad. Luar Sampai malam. biasa. Hmm. Rian sehat Rian. Rata-rata kalau yang harian, Berapa orang kita, Pak? Satu kelas sekarang nih semester ini? mestinya 15, Dad. Cuman Farel lagi ngambil cuti. Jadi tinggal 14. 6. Antum Oh, juga ngajar di itu ya, Ustaz ya? Di Daku ya, Ustaz ya? Di iya, Sat. Alhamdulillah ini oh gitu. udah ada home base di Daku. Karena saya emang di Asukuria kan hitungnya dosen luar biasa, Sat. Dosen gak tetap. Oh gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah ada home base-nya di Daku. Jadi ya sehari-hari Ah saya di gitu. sini gitu. Berarti berapa kampus sih antum ini ngajar? Dua. Jangan Dua banyak-banyak, ya? Pak. Nanti bingung saya. Masya Allah, luar biasa. Ada Nasiri ini, Nasiri. Nih, anak sini gabung, Alhamdulillah. Ada saya, Pak. Biasanya udah pakai Zoom terus ya, Sat ya, sama dosen-dosen lain juga. Google Meet, Ada Sir. beberapa yang lebih suka memakai Google Meet karena memang ya ada kelemahan di Zoom. Hmm, Jadi kalau di Zoom itu kalau yang mau ini kan 40 menit ya, jadi limitnya terlalu ini. Kalau Google Meet agak leluasa, hmm. lebih lama ya, unlimited lah insya Allah. Jadi rata-rata sebagai Google Meet, meskipun ada yang beberapa yang pakai Zoom. Ya, saya harap teman-teman insya Allah dalam keadaan yang prima semua, yang sehat semua, walaupun Amin ya di Allah. tengah kondisi kita yang masih dirisak pandemi ya. Insya Allah kita tetap semangat belajar guna mencapai masa depan yang lebih cerah insya Allah. Masya Allah. Nah, kita mukadimah dulu ya. Mata kuliah kita semester ini apa nih? Hadis. Hadis, dan Hadis. Nah, ulumul hadis, apa mustalah hadis, apa nih? Hadis apa nih kita nih? kalau ngelihat dari Sir. jadwalnya ada sih mata kuliah hadis begitu saja. Kalau ulumul hadis untuk tahun ini ada ya, ada Ustaz Jaya ya. Ulumul hadis ada Ustaz Jaya. Jadi di Ustadz Asgar terteranya sih hanya hadis. Walau alam kami belum tahu kira-kira pembahasan lebih mengerucut kemana. Nah, jadi teman-teman, saya sebenarnya udah konfirmasi ke Ustadz Zubairin. Kalau mata kuliah hadis ada itu sebenarnya kita qiraatul kutub. Kita baca hadis di Bulughul Maram misalnya, bab tentang eh, ruqyah gitu ya, bab tentang jual beli. Intinya sih teman-teman ya, hadis tematik. Dan ini memang kita udah pernah belajar juga kan tentang hadis tematik semester lalu walaupun sedikit. Jadi apa yang pengen saya tawarkan ke teman-teman, kita tetap membaca hadis, cuma membaca hadis dengan metode ilmiah. Enggak qiraatul kutub kita baca satu-satu gitu ya. Karena kalau metodenya seperti itu saya bingung gimana kita kelasnya gitu kan. Jadi kita kayak kayak Lantas biasanya apa Ustaz? kayak ngaji di Eh, surau-surau. kalau itu Ustaz, dengan hadis yang antum asuh ini dengan ulumul hadis itu lebih perbedaannya di sisi mana Ustaz? Nah, ulumul hadis itu kan membahas alat. Kita bakal belajar Mm-mm. istilah-istilah di situ, pengertian, macam hadis ya, terus intinya masalah definisi lah. Kosakata yang ada di hazanah
tradisi kenabian. Tapi di hadis 2 ini, karena hadis satunya tuh Ustadz Anggi katanya, beliau juga katanya hadis dari kitab-kitab Turos, dan saya pengen ini kayak gitu juga, cuma tematik. Kita fokus gitu, satu nanti pertemuan bahas tentang misalnya ruqyah, bahas tentang pakaian, bahas tentang pokoknya isu-isu kontemporer lah. Kalau nggak salah nih, saya masih ingat semester ini kemarin kita bahas tematik juga tentang cadar, tentang khilafah, tentang jilbab dan seterusnya dan seterusnya. Dan menurut saya ini lebih menarik. Jadi pertemuan Mukodimah ini saya ingin merefresh pengetahuan teman-teman. Kita sama-sama belajar ya, walaupun bahasanya refresh, saya nggak bermaksud menguji. Cuma kita refresh lagi supaya dalam nanti pelajaran tematik kita itu udah balik semua kosakatanya, pengetahuan yang kita udah pelajarin di semester-semester lalu. Jangan sampai kita mau membahas sesuatu yang tinggi nih, kita bahas maju berapa puluh langkah, tapi ternyata lupa gitu pelajaran hadis-hadis yang kemarin. Jadi saya izin di sini teman-teman mau share screen ya, mau present ke teman-teman present apa PPT yang udah saya buat untuk sekedar murojaah ya. Kelihatan di sini semua teman-teman? Kelihatan, Alhamdulillah. kelihatan. Jelas ya? Nah, hadis tematik. Dia yang bakal kita bahas di sini, musalahat dan metodologi. Bagaimana kita bisa sama-sama mengkaji sebuah hadis menjadi pembahasan yang ilmiah yang bisa kita dalam tanda kutip ya, kita fatwakan nanti di luar forum diskusi kita. Tapi kalau misalnya saya buka full view kayak gini, saya nggak bisa lihat muka teman-teman nih, saya nggak, saya pengen langsung live tanya jawab gitu. Gimana ya? Soalnya kalau misalnya di Zoom tuh kan di sini presentasi kita ada muka kita di sini gitu kan. Itu oke, nggak apa-apa. Di sini saya ada ya. Ada 4 poin yang bakal kita sama-sama murojaah sekarang. Yang pertama, mutarodifat ya, ulumul hadis kita. Jangan sampai kita nih pengen ngebahas hadis tentang tema apa, tapi ternyata kita lupa lagi mana yang dianggap sahih, mana yang dianggap hasan, mana yang dianggap dhaif gitu. Yang kedua, sebelum kita melakukan penelitian hadis, pastinya kita masih ingat kan caranya kritik hadis. Teman-teman saya udah pernah menyampaikan kalau nggak salah kritik itu nggak melulu konotasinya negatif, ya, termasuk untuk hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga baru kita masuk ke kajian tematik. Ya. Ketika banyak hadis yang termuat dalam nomenklatur kutubus tis'ah misalnya, ada hadis-hadis banyak kayak gitu, kita pengen ngebahas satu tema aja gitu nih. Biar satu tema ini menjadi sebuah fatwa yang siap pakai, yang siap saji. Ada hadis Rasulullah banyak berserakan gitu kan, kita pengen mengumpulkan yang ngebahas tentang pembayaran jual beli tidak langsung. Misalnya, kita pengen memecahkan masalah e-commerce tuh, e-wallet, pakai GoPay, pakai Shopee, bagaimana hadis-hadis Rasulullah yang membincang pembayaran secara tidak langsung. Nah, di kesempatan nanti ya pastinya ada studi kasus yang bisa antum teman-teman pilih sendiri. Anda udah siapin kasusnya, tema-tema kontemporernya, tapi kalau misalnya antum pengen menawarkan lain untuk bahan makalah dan diskusi kita ke depannya, monggo silahkan. Yang pertama nih, saya pengen nanya dulu sama Ustadz Nasiri. Ada Ustadz Nasiri? Ustadz Nasiri ada? Ustaz, rame Ustaz. Gimana? Rame. Ada. Anak-anak belajar Ustaz. Anak-anak belajar, iya nggak apa-apa. Nasiri, masih ingat nggak sanad itu apa?
Macam sandaran Ustaz. Semacam sandaran. Nah, sesuatu yang disandarkan ya. Tapi dalam konteks Iya. hadis nih, kita ngomongin hadis. Sanad buat hadis nih sebagai apanya? Penguat Ustaz. Penguat, toyib. Ada lagi yang Iya. bisa menyempurnakan jawaban Nasiri barangkali? Ada Ghazi Al-Ghifari ada. Bisa riwayat ya Ustaz. Riwayat. Gimana kita nih? Kita udah belajar kemarin masalah khilafah. Kita udah belajar kemarin masalah cadar, masalah demokrasi, luar biasa. Bahasa kita tinggi-tinggi banget. Tapi ternyata alatnya kita lupa. Krishna ada Krishna. Krishna ada? Krisnawati? Iya Ustaz. Ya Krishna. Masih ingat nggak sanad apa sanad? Sanad itu ya itu tadi ya sandaran. Sandaran tadi yang disampaikan Nasir. Oke, sandaran. Jadi isi riwayat gitu Ustaz. Kenapa sanad berisi Hubungannya riwayat? jadi- Inayah Rohmania ada. Ada Ustaz. Mangga, sanad apa sanad? Sandaran yang berupa untuk melihat kedudukan hadis tersebut. Oke. Oke. Teman-teman saya kasih simpelnya ya. Sanad itu apa? Mata rantai. Sanad itu yang menjadi rantai penghubung antara satu perawi dengan perawi yang lainnya. Sesimpel itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas ketersambungan hadis ini? Jawabannya ada di sanad itu. Gak pakai konsep sanad ini juga yang bikin hadis itu bisa survive sampai ke hadapan kita sekarang. Ya, di era digital ini. Karena dulu para ulama, para muhadisin sibuk menata sistem sanad ini. Ya. Mereka bakal memastikan bahwasanya orang yang menyampaikan itu ada, soleh, dan ketemu langsung. Hidup sezaman gitu maksudnya. Ini sanad. Sistem periwayatan hadis. Mata rantai orang yang membicarakan dari satu ke orang yang lain. Hadis sahih. Mana yang masih ingat hadis sahih ini? Rian, ada Rian. Rian ada? Lagi nih Ustaz masih di majelis dia. Masih di majelis, Toyib. Pangeran Hilal. Ada Pangeran Hilal. Baik, Ustaz, ada. Nama aslinya siapa nih kalau boleh tahu Pangeran Hilal? Hamdi, Ustaz. Siapa? Ahmad Hilal Hamdi. Oh, pangerannya berarti nama samaran ya? Iya, Ustaz. Ya, hadis sahih. Hilal apa hadis sahih? Hadis sahih itu hadis yang kebenarannya ada gitu, Ustaz. Kayak apa? Hadis Bukhari itu memang diriwayatkan apa sih namanya? Benar-benar langsung dari Rasulullah gitu, Ustaz. Oke, luar biasa. Hadisnya. Jawaban Hilal luar biasa, tapi jawaban itu nilainya 9 kalau dijawab oleh sarjana teknik. Buat orang IAT, orang yang ambil jurusan IAT, nggak cocok jawabannya seperti itu. Ketika anak IAT nih, anak-anak yang memang ambil jurusan agama, ditanya tentang hadis, dia bakal jelaskan definisinya. Hadis sahih itu apa? Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung. Yang perawinya dobit, kalau masih ingat dobit apa? Ada yang masih ingat? Adil bukan. Kuat. Dobit kuat hafalannya. Adil maksudnya terjaga muroahnya, terjaga ahlaknya. Dan hadis itu selamat dari syuzuz dan illah. Ada yang masih ingat syuzuz? Syaz, ada yang masih ingat syaz? Iya tuh Ustaz. Apa itu syaz? Yang Ragu ya Ustaz. Yang ragu. ragu. Yang terus menyelisih Al-Quran. Seperti itu bukan? Oke, Anda minta Lucy Ibrahim ada. Lucy Ibrahim laki-laki apa perempuan kalau boleh tahu nih?
perempuan. Ya. Saja Lucy boleh kasih tahu kita nih yang dimaksud dengan hadis syadz itu apa? Apa itu hadis yang syadz? Tadi udah benar tuh dijawab sama Krista. Ketika ada hadis sahih menyelisihi apa? Al-Quran ya, Ustaz? Boleh jadi Bertentangan. Al-Quran, boleh jadi bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dari Bertentangan. dia. Hadis. Ya, Bertanya juga belum jelas. nah hadis tadi itu hadis yang sahih. Nih, hadis syadz ini sebenarnya sahih dia. Sahih. Tapi masalahnya dia bertentangan sama hadis yang lebih sahih dari dia. Ima itu hadis, ima itu Al-Quran. Dalam hal ini bertentangan secara lahiriah ya. Karena yang namanya hukum dari Allah dan Rasulullah itu nggak mungkin bertentangan satu sama lain. Ini teman-teman. Jadi yang saya khawatirkan kita pengen kembali lagi ke hadis kan, back to hadis. Tapi ternyata kita lupa sama dasar-dasarnya. Ya. Hadis syadz itu yang kuat juga Ustaz ya? Yang kuat apanya kalau boleh tahu? Yang kuat sanadnya. Syadz itu lambang kelemahan ya. Diriwayatkan sama Siapa tuh ya? Krisna boleh di-mute dulu Krisna. Boleh. Nah, syukron. Itu ada suara apa? Ada suara kereta lewat ya? Ya, Ustaz teman-teman. Asgar, mohon izin sebentar Ustaz ya. Mangga Ustaz. Mangga. Baik, kemudian ada hadis Hasan. Kita punya hadis Hasan nih. Setelah level sahih ada Hasan. Masa dia ingat hadis Hasan? Jawab satu orang, volunteer aja. Ada yang bisa jawab? Hadis Hasan. tingkatannya di bawah sahih. Di bawah tingkatannya di bawah hadis. Wah, udah pasti. Oh, Ustaz. Udah pasti luar biasa. Apa Nasiri mau mengelaborate lagi nggak definisi hadis Hasan? Benar nggak Ustaz? Betul. Di bawah Enggak, hadis Ustaz. sahih. Wah, benar. Ya, teman-teman, ini memang salah satu dari sekian, alhamdulillah ya, ruahnya kendala kita ketika kita kuliah online ya. Kadang sinyalnya putus, kadang ada yang lagi di pengajian, kadang ada yang lagi di depan kereta. Tapi ini indahnya kuliah online, teman-teman. Ya, kita makin semangat untuk nyimak insya Allah. Baik. Intinya teman-teman, hadis Hasan itu adalah hadis yang levelnya di bawah derajat hadis sahih. Cuma hanya dari segi keadilan dan kekuatan hafalan si perawi aja. Enggak syuzus juga, enggak ilat juga. Cuma di problemnya, kenapa dia jatuh ke tingkat Hasan, di problemnya hanya di dobtu wa adlu arrawi. Ya. Jadi sahih turun derajat ke Hasan tuh nggak jauh-jauh amat sebenarnya. Ulama butuh dua penamaan ini supaya ya memudahkan aja gitu. Ketika dua hadis ini bertentangan, kita tahu yang mana yang pengen dipakai gitu kan. Pastinya hadis yang sahih, yang lebih sahih di antara keduanya. Jadi turunnya sebuah hadis ke derajat Hasan itu cederanya nggak banyak. Cuma hafalan sama muru'ah, ahlak si perawinya semasa hidup aja yang kurang bagus. Baik. Do'if, selanjutnya do'if. Mana yang bisa jawab do'if? Ada yang mau volunteer jawab do'if? Bawahnya Ustaz. Gimana Siri? Tingkatannya di bawahnya hadis Hadis di bawah Hasan. Ustaz. Hadis Luar yang lemah. biasa, luar biasa. Jadi teman-teman, ketika Maif, lemah. hadis itu diklaim lemah, lagi-lagi nih ya, cederanya juga dari Hasan gak banyak. Karena hadis yang doif itu boleh jadi hanya salah kaprah. Saya tulis salah kaprah atau
subjektif. Karena gini teman-teman, ini kan kita punya pembagian hadis sahih, hasan, dhaif gitu ya. Nahasnya penyebaran hadis di zaman para sahabat itu sporadis. Kita tahu Muaz bin Jabal setelah Rasulullah wafat pergi kemana? Abdullah bin Mas'ud pergi kemana? Abdullah bin Abbas pergi kemana? Ali bin Abi Thalib pergi kemana? Semuanya menyebar gitu kan. Ketika Islam memang sudah luas saat itu, mereka masing-masing membawa hadis yang mereka tahu, yang mereka dengar, dan dengan level pemahaman mereka masing-masing. Maka ketika ada hadis yang diklaim sahih misalnya, katakan sahih di sebuah daerah di masa itu, belum tentu dinilai sahih oleh ulama lain di daerah lain. Sebaliknya juga ada hadis yang udah dianggap dhaif sama sekelompok golongan ulama gitu di sebuah daerah, belum tentu sifatnya atau levelnya dhaif oleh para ulama lain. Jadi kenapa kita nggak boleh terburu-buru ketika menyikapi 3 kategori hadis ini ya, walaupun ulama-ulama zaman sekarang, itu karena penilaian seorang perawi kuat, penilaian seorang perawi itu bagus akhlaknya itu sangat subjektif teman-teman. Yang kita manfaatkan, yang kita dayakan supaya bisa memilah mana di antara hadis ini yang betul-betul bersumber dari Rasulullah, sebagaimana kata Rasulullah kan, as-sawad al-a'zam. Apa artinya? Kita ikuti pendapat mayoritas. Ya. Karena kalau misalnya kita pengen mendayakan, kita pengen berlindung ya, menjustifikasi perbedaan itu karena memang ada ikhtilaf, ternyata kelompoknya ada yang ngebela A dan yang B. Semuanya teman-teman, semua masalah ada. Ada yang ngebela A, ada yang ngebela B. Ada yang berpandangan demikian, ada yang berpandangan demikian. Terus bersebelahan, bertentangan. Setiap permasalahan agama ada pasti ikhtilafnya. Maka ketika kita pengen menyikapi di antara perbedaan itu yang mestinya idealnya kita condong ke situ, yaitu yang mayoritas. Ya, jangan sampai lupa lagi nih, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif. Tiga-tiganya itu nggak beda jauh. Nah, ada yang udah nggak masuk dalam kategori ini, yang nggak mungkin lagi ada harapan buat dipakai, namanya hadis maudhu'. Aduh. Apa artinya hadis maudhu', teman-teman? Ada yang tahu hadis maudhu'? Hadis palsu bukan Ustaz? Nah, luar biasa. Hadis maudhu' itu tadi namanya udah palsu gitu kan. Ya ini udah nggak didayakan lagi sebagai pedoman kita untuk hidup. Karena hadis maudhu' ada dalam pembahasan ilmu hadis supaya menjadi ibroh. Kita belajar bagaimana cara maling mencuri, bukan berarti kita pengen jadi maling, supaya kita waspada. Ya, kita belajar nyupir, bukan berarti kita pengen jadi sopir gitu kan, supaya kita tahu nih ya, tekniknya, caranya gitu. Baik. Kemudian kita punya pembagian hadis lagi teman-teman. Hadis sahih tadi walaupun udah sahih, dibagi lagi tuh. Kadang-kadang hadis yang sahih dilihat dari segi banyaknya perawi yang meriwayatkan, banyaknya sanad yang dia punya, terbagi menjadi 2. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Lulu Ramadhania ada? Lulu Ramadhania ada? Ada Ustadz. Ya, saja dulu boleh diterangin nggak? Senyangkutnya aja nggak apa-apa. Menurut saja ini hadis ahad sama hadis mutawatir apa? Hadis ahad. Apa ya, Tat? Ada saja Husna, boleh bantu. Hadis
Dua atau Hadis lebih ya Ustaz. Hatu. Siapa nih? hadis mutawatir yang berturut-turut ya. Berturut-turut. Toyib. Betul, tapi berturut-turut apanya nih? Apanya ya? Ini kayaknya teman-teman ada yang salah nih, ada yang kurang tepat tau nggak, serius. Sangatnya bukan Ustaz. Kayaknya kita nih, Betul. Ya, Ustaz. tadi kita pas mulai udah baca ini belum? Udah Assalamualaikum, kayaknya saya belum salam dah. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum doa. Ini kayaknya ada yang salah nih karena saya belum salam, belum bismillah, ya Allah Robbi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Lupa, Ustaz. wabarakatuh. Kita sama-sama mulai pelajaran kita dengan Waalaikumsalam. sama-sama mulai pelajaran kita dengan basmalah. Ustaz dosen baru ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dia nggak bisa dulu. ahad sama mutawatir teman-teman. Kami Hadis ahad itu adalah hadis yang perawinya di setiap tingkatan, ya. Saya Hari gambarkan. Minggu. Ustaz bisa diulangi setiap perawinya apa Ustaz? Ini lagi saya catat ya, kelihatan nggak? Jadi hadis ahad itu hadis yang di tiap tingkatan zamannya sahabat, zamannya tabi'in, zaman tabi'in, itu hanya berjumlah 1 sampai 3 orang. Makanya disebut ahad. Walaupun sahih, tapi orang yang tahu hadis itu sedikit. Teman-teman, hadis ahad itu ya banyak yang sahih. Tapi yang tahu hadis itu sedikit, makanya disebut hadis ahad. Tapi hadis mutawatir adalah hadis yang di setiap zamannya, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, orang yang tahu hadis ini jumlahnya 7 sampai 40 orang. Ini kita pakai angka yang pasti aja ya. Ulama berdebat lagi mestinya angka definitnya berapa. Cuma saya pastinya supaya kita bisa langsung lanjut ke mata kuliah kita. Iya teman-teman, hadis yang udah sahih tadi dilihat lagi dari segi orang yang meriwayatkannya banyak apa enggak. Ada yang sahihnya cuma ahad, ada yang sahihnya mutawatir. Dan hadis mutawatir gak banyak ya teman-teman. Kebanyakan hadis itu ahad. Karena kalau misalnya emang kita pikir Rasulullah dalam sekali hidup ya berapa kali sih ceramah tuh. Kalau emang Rasulullah setiap ba'da sholat ceramah ya, beliau bikin pengajian sebentar gitu, kultum setiap ba'da sholat, paling cuma 5 kali sehari. Ya. Kebanyakan hadis Rasulullah itu ya keseharian beliau ketika beliau ngobrol santai sama sahabatnya, ya, menasehati 4 mata, kemudian mungkin cuma berempat tuh antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini hadis yang banyak justru bukan di forum-forum. Makanya kenapa lebih banyak hadis ahad daripada hadis mutawatir, karena Rasul sebagai nabi juga sebagai kawan, juga sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang pemimpin. Enggak melulu hadis Rasulullah keluar di kajian-kajian, ya. Fungsinya apa kita tahu hadis ahad dan mutawatir? Tentunya lagi-lagi ketika terjadi clash, ketika terjadi pertentangan antara keduanya, supaya kita tahu mana yang harus ditarjih, mana yang harus kita kuatkan, mana yang harus kita pilih. Baik. Mutaba'at dan syawahid. Ada yang masih ingat? Kalau emang udah belajar ulumul hadis sama Ustadz Jaya, mestinya ingat nih, mutaba'at sama syawahid. Ya, Gazi, silakan Gazi. Gazi kayaknya mau jawab nih, nyalain mic. Gazi itu saya Ustaz, Afan Supri Ustaz, saya pakai akun punya anak Ustaz. Astagfirullah. Awan, Saya menyampaikan. Awan, Ustaz. Ya, Ustaz Supri. Barangkali Ustaz Supri mau ngasih tahu kita tentang mutaba'at dan syawahid, masih ingat nggak nih? Kalau mutaba'ah itu
apa ya, tatabaa itu ya, apa mengikuti ya, eh, apa ya tabaa? Apa Ustaz? Toyib, nggak apa-apa. Ada hadis, ya, punya sanad misalnya 3 lah ya. Kemudian tapi datang jalur lain yang menyatakan hadis serupa juga. Maka hadis ini berjumlah menjadi 4 sanadnya. Sanad keempat ini disebut sanad mutabaat, yang menaikkan derajat dia. Ya, tadinya cuma 3, sekarang dia punya 4. Dalam pembagian hadis sahih tadi yang pertama teman-teman, kita masih ingat gak kira-kira? Ada hadis sahih li ghairihi, ada sahih li zatihi. Ada hasan li ghairihi, ada hasan li zatihi. Ya. Sahih yang dia menjadi sahih karena dirinya sendiri, maksudnya karena sanad yang dia punya, namanya sahih li zatihi. Tapi sahih yang dibantuin sama sanadnya orang lain, namanya sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih karena kawannya, karena yang lain gitu. Ini fungsinya mutabat sama syawahid. Untuk membantu menaikkan derajat sebuah hadis yang tadinya mungkin levelnya, nilainya 7 ya, katakan 7 biar gampang. Karena ditambahin sama si mutabat ini, apalagi mutabatnya orang alim juga, orang sikoh juga, maka nilai hadisnya menjadi 9,5 gitu loh. Ini namanya mutabat sama syawahid. Ya. Mutabat artinya mengikuti, syahid artinya menyaksikan. Intinya teman-teman gak usah diambil pusing, kedua hal ini sama. Walaupun kalau antum belajar sama Ustaz Jaya pasti dibedain. Kalau syahid itu bukan orang, bukan sanad. Syahid itu hadis lain yang maknanya serupa sama hadis yang pengen didukung ini. Ya. Mutabat itu orangnya yang ngedukung hadis itu. Syahid itu hadis lain, orang lain, cuma hadis yang dibawa sama orang lain ini satu makna gitu loh. Sama-sama misalnya menyuruh kita untuk berbuat kebajikan gitu. Nah ini syawahidnya. Yang paling gampang pakai contoh sih. Cuma ini kan saya lagi ngejar istilah nih. Nanti teman-teman udah habis ingat ini istilahnya semua, belajar lagi sama Ustaz Jaya insya Allah. Tinggal dikasih contohnya aja ya. Yang penting kita ingat dulu mana sah, sahih, mana hasan, mana dhaif, mana ahad, mutawatir, dan seterusnya. Gak kebanyakan coretan. Ini saya ingat banget, saya pernah ngasih soal pertanyaan antum di UTS atau UAS gitu. Bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis yang lemah? Ada yang mau jawab? Bagaimana kita menyikapi hadis lemah? Tadi ingat Sahih sama Hasan tuh cuma beda tipis, Hasan sama Dhaif juga cuma beda tipis. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi hadis lemah? Ketika nanti kita membahas tema-tema kita nih, tema-tema pilihan kita, pasti di antara hadis yang kita kumpulkan ada yang kualitasnya nggak sahih gitu loh. Ada yang cuma dhaif doang. Dan kalau nggak salah pertanyaan ini ada pernah saya sampaikan ke antum di UAS, di ujian kita. Ada yang mau jawab? Kalau ditanya volunteer gini nggak ada yang mau jawab nih. Khadijah ada, Khadijah. Lupa banget. Hadir, Ustaz. Khadijah, bagaimana cara kita menyikapi hadis lemah? Cara menyikapinya kalau misalnya apa ya, kita dipahami sendiri aja gitu, Ustaz. Luar Kayak misalnya biasa. kalau misalnya hadis itu sebentar. Kalau misalnya hadis itu sekiranya baik untuk dilakukan, tapi tidak untuk disampaikan kepada orang lain. Karena kalau hadis yang lemah disampaikan ke orang lain, nanti jatuhnya orang itu taunya kalau itu hadis yang kuat gitu. Jadi boleh dilakukan, tapi tidak untuk disampaikan kepada orang lain yang awam. Jadi jangan sampai salah menyampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Khadijah. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau nggak salah jawabannya ada 3. Yang pertama, boleh kita jadikan sebagai
pedoman fadhailul a'mal ya dalam amalan-amalan pilihan kita, tapi jangan sampai itu disebarluaskan. Ya. Yang kedua apa? Apa syarat kita dalam menggunakan Kalau hadis lemah? Afan kalau boleh izin ikut nimbrung Ustaz. Bang Asad. Yang kedua kalau barangkali boleh ya tadi pertama boleh diamalkan. Yang kedua barangkali bisa mengamalkan secara mutlak Ustaz. Kalau ya catatannya kalau kemudian persoalan hukum itu tidak ditemukan dalam hadis sahih gitu ya. Kalau dalam hadis sahih itu nggak ditemukan, mungkin hadis lemah itu bisa dijadikan sebagai bahasanya Alternatif. boleh diamalkan secara mutlak begitu. Ya teman-teman, luar biasa ya. Terima kasih Ustaz Supri jawabannya. Karena Imam Ahmad bin Hanbal pernah bilang saya lebih suka hadis yang lemah daripada ro'yu, daripada pendapat saya sendiri. Maka hadis lemah ini menjadi alternatif ketika memang tidak sama sekali ditemukan jawabannya dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih lain. Dan ini kecil kemungkinan ya. Karena karena ada memang. Cuma Imam Ahmad bilang kayak gini dalam kasus ketika memang tidak ada gitu. Ada lagi yang lain? Bagaimana kita memoderasikan terhadap hadis-hadis lemah? Yang ketiga, yang pertama tidak disampaikan, yang kedua hanya last resort ya, pilihan terakhir. Yang ketiga, Tidak dilaksanakan. jelas. Itu diapain dong? Dilaksanakan. Tidak diamalkan. Nah, yang ketiga, tidak bertentangan. Ini yang paling penting. Dengan apa masyarakat atau gimana? Nggak bertentangan dengan ini Ustaz. Apa Dengan hadis namanya? sahih yang lain. Begitu ya. Jadi boleh diamalin kan nggak bertentangan gitu Ustaz. Nah, kayak misalnya hadis-hadis tentang yang keutamaan-keutamaan itu kan banyak. Suka nggak suka teman-teman hadis Yasinan malam Jumat itu doif. Sampai sekarang juga mau ulama yang nahdiyin gitu ya, yang sepakat buat Yasinan, mereka sepakat bahwa itu hadis doif. Cuma ini kan fadhail amal. Ini kan sebuah amalan yang udah terangkum atau tercakup dalam perintah, dalam anjuran Rasulullah yang lain untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kapanpun gitu ya. Adapun mereka mengkhususkan di malam Jumat, ini nggak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Karena mereka cuma baca Al-Quran. Kebetulan malam Jumat gitu loh. Ini maksudnya tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Jadi, it's okay. Nah ini ya tentang moderasi terhadap hadis lemah. Intinya dalam forum akademik, di ruang akademisi ya, ketika yang membincang ini orang-orang yang paham semua, orang-orang yang tahu sanad semua, orang-orang yang tahu sahih, hasan, dhaif semua, maka penggunaan hadis sahih ya diterima. Jangankan penggunaan hadis lemah diterima. Jangankan hadis lemah, hadis palsu pun dalam forum akademik itu sah-sah aja kita bahas, kita gunakan, kita dayakan sebagai iktibar, sebagai materi ajar, materi belajar kita. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu tentang diksi-diksi hadis kita? Ustaz Afan, tadi terkait dengan penjelasan antum yang poin 3 tadi Ustaz, boleh dijelaskan lagi. Tadi kan antum sampaikan hadis dhaif atau hadis lemah ini bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lain gitu ya. Nah, ini prakteknya gitu ya di masyarakat itu lantas kemudian banyak yang dalam tanda petik membid'ahkan ini, gimana jadi posisi ini Ustaz? Nah, kita tahu terma bid'ah itu marak setelah ada gelombang kelompok dengan semangat Puritan. Semangat Puritan ini intinya memurnikan segala sesuatu itu sesuai dengan teks skriptual, teks letterlek bunyi hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka tidak mendapati ini di hadis sahih, ya bid'ah, sesimpel itu gitu loh. Ada kelompok-kelompok memang yang sangat
sangat keras katakan ya, sangat nggak tasamu sama perbedaan seperti ini. Cuma itu tugas kita sebagai akademisi menjadi jalan tengah antara yang keras sama yang terlalu menggampangkan. Ya teman-teman, orang yang puritan, orang yang keras banget masalah hadis lemah ini, mereka nggak salah sebenarnya. Karena sejatinya mereka pengen mengamalkan hadis yang sahih aja gitu loh. Itu menjadi kurang elegan, bahasanya kurang elegan ketika mereka memaksakan apa yang mereka yakini sama orang lain. Memang letak masalahnya di sini. Kalau orang-orang puritan, dari tadi saya nyebut orang puritan mulu, udah tanpa tedeng aling-aling lah. Orang salafi mengamalkan apa yang mereka amalkan untuk kelompok mereka dengan hadis-hadis yang mereka yakini, itu ya luar biasa. Jempol 2, 10 itu serius teman-teman, mumtaz. Yang menjadi problem, kenapa mereka mendapat tantangan juga dari warga Nahdien yang mengamalkan amalan hadis-hadis lemah, karena cara orang salafi mengajak atau mengingatkan warga Nahdien pakai kalimat ampuh tadi, bid'ah. Ya, kalimat itu ya bakal meruncingkan perbedaan yang ada. Ya, namanya bid'ah itu kan lanjutannya dolalah, sesat. Udah dolalah, finnar. Di neraka. Benar ya. Bayangin mereka baca Yasin, mereka baca Al-Quran, tapi mereka di neraka. Terus gimana sama orang-orang yang gak baca Al-Quran? Nah ini teman-teman ya, moderasi. Dalam hal apapun kita adalah ummatan wasato. Umat yang ada di tengah-tengah. Bisa melihat perbedaan, bisa memaklumi perbedaan. Ini yang paling penting. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, cuman terkadang gini Ustaz, Afan, kalau terkait dengan hadis ini lemah ya, kalau palsu gitu Ustaz, yang cenderung sudah mengakar ya, saya pikir bahkan dianggap oleh sebagian masyarakat itu merupakan bagian dari hadis gitu ya. Bagaimana pula kita menjelaskan itu Ustaz? Contoh misalnya banyak lah saya pikir hadis-hadis yang justru bukan sekedar lemah ya, tapi malah palsu, dan ini bertebaran di masyarakat gitu ya. Misalnya terkait dengan rojab begitu kan, tuh banyak betul begitu. Nah ini kira-kira ada saran seperti apa Ustaz? Nah, ada istilah tuh namanya ngemong. Bahasa Jawa ya. Ngemong itu kayak kita nggak suka sama pendapat orang lain, tapi tetap kita ayomi gitu loh. Karena kalau untuk menghitam putihkan segala sesuatu, nggak butuh menjadi seorang akademisi. Kalau untuk sekedar bilang benar salah, itu kita baca buku undang-undang, selesai. Tapi tugas tambahan menjadi seorang pendai ya, seorang pendakwah nanti ya, karena memang lulusan IAT ini kan insya Allah semuanya pendakwah dalam arti yang, dalam konotasi yang sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya orang yang ambil jurusan teknik, jurusan jurusan kedokteran, dakwah mereka ya dakwah di bidangnya masing-masing. Tapi orang jurusan IAT yang memang menekuni ilmu agama, itu tadi bisa ngomong. Ya. Ada pendapat-pendapat yang kita nggak suka, ada pendapat-pendapat yang jelas-jelas barangkali dalam versi pemahaman kita itu salah. Kita tetap ngayom, tetap ngomong. Kita ukur nih kira-kira level kesalahannya udah perlu ditegur, udah perlu dilabrak belum? Kalau memang yang namanya masih puasa Rajab, ya, katakan palsu dengan segala perdebatan di situ. Toh itu puasa. Sesuatu yang diamalkan masih tercover sama dalil-dalil umum yang lain. Apa dalil umumnya? Rasulullah menganjurkan kita perbanyak puasa sunnah. Puasa mutlak ke, puasa ghairu mutlak ke, puasa Senin Kamis. Ketika orang yang puasa Rajab misalnya nggak sengaja jatuh di hari Senin sama Kamis, atau mungkin selain itu di hari-hari biasa juga, it's okay nggak sih? Kalau menurut saya ya, Ustaz Sufri dan teman-teman yang lain, dalam hal ibadah-ibadah furu'iyah seperti ini, saya mungkin tasahul, saya mungkin termasuk orang-orang yang menggampangkan lah. Nggak terlalu kita lama berlarut-larut di situ. Karena teman-teman ya, bayangin nih, orang barat tuh udah ngebelah bulan, serius. Mereka udah merekayasa genetik. Mereka udah tahu bagaimana caranya bikin mobil listrik. Dan kita hari ini masih memperdebatkan perihal yang mestinya udah selesai 1500 tahun yang lalu. Masalah puasa Rajab. Ya. Jadi teman-teman ingat, dalam hal
memperingati saudara kita sebagai seorang akademisi itu nggak berlaku hitam putih lagi. Antum mesti pintar ngomong, pandai-pandai nyari titik di mana kita memang udah pas memberikan mereka masukan. Aduh, Allah Akbar. Ya, itu intinya. Syukron. Lagi pertanyaan? Ada? Kalau ada kita lanjut ya. Lanjut, Ustaz. Ya, bismillah. Nah, ini teman-teman kritik hadis. Setelah kita tahu definisinya, kita tahu mustalahat dalam tradisi kenabian, ya, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, kita mesti berani melangkah untuk melakukan kritik hadis. Wah, kita kayaknya oke banget nih pengen mengkritik hadis Rasulullah. Ini ya teman-teman. Yang menjadi salah kaprah itu kita seringkali mengartikan kritik itu sebagai nggak setuju. Kritik itu sebagai seteru. Atau kritik itu sebagai oposan. Ya, nggak melulu kayak gitu teman-teman. Kritik boleh jadi ngedukung. Kritik boleh jadi cuma mengajak sama-sama untuk melihat kembali gitu lah. Dan boleh jadi juga menentang gitu. Kemungkinannya 3, menentang oke, mungkin menentang. Tapi boleh jadi juga mendukung. Boleh jadi juga hanya sekedar ajakan untuk kritis mengecek kembali. Itu aja sebenarnya kritik itu artinya. Jadi ketika ada terma kritik hadis antum baca nanti di tesis, di disertasi, di jurnal-jurnal ilmiah ya, di jurnal-jurnal ilmiah, itu bukan sesuatu yang pengen menentang hadis itu sendiri. Yang pengen mereka tentang adalah kemapanan. Bagaimana hadis yang dibilang sahih itu apakah betul-betul sahih gitu loh. Karena yang saya kutip dari dosen saya, dalam mempelajari ilmu hadis itu kita kayak orang yang audit. Kita nggak boleh dalam menilai hadis itu husnuzon katakanlah. Kita mesti suuzon. Karena berat gitu loh. Hadis yang bakal kita pakai ini itu bakal jadi pedoman hidup seorang muslim kan. Ketika kita terlalu menggampangkan, terlalu memberikan ruang untuk berhusnuzon, maka nggak kritis gitu ya. Bakal tersebar luas hadis-hadis yang ternyata bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Kita pahami dulu kritik itu seperti itu. Dan budaya kritik hadis, budaya untuk mereview, mempertanyakan hadis-hadis yang mereka terima, itu udah ada di zaman Rasulullah dulu, di zaman para sahabat dulu. Imam Az-Zarkashi punya judul bukunya Istidrokatu Aisyah ala Sahabah. Isinya kritikan-kritikan yang Aisyah radhiyallahu anha lontarkan kepada sahabat lain tentang kekeliruan mereka dalam menyampaikan hadis Nabi. Umar bin Khattab pernah dilarang oleh Umar untuk meriwayatkan hadis. Karena seringkali Abu Hurairah nih, kok Abu Hurairah dilarang oleh Umar? Abu Hurairah seringkali dilarang oleh Umar untuk meriwayatkan hadis di zaman pemerintahan beliau. Ya, karena Abu Hurairah sering banget kedapatan bahwa hadis-hadis yang dia sampaikan tuh ternyata malah bikin orang berantem gitu. Ya. Jadi kritik hadis ini budaya yang sudah ada semenjak zaman para sahabat dulu. Jangan kita menganggap bahwa teks hadis itu betul sakral. Cuma ada orang yang menyampaikannya, ada moral zamannya gimana, ada kondisi sosial kulturalnya gimana. Teman-teman kita tahu ada peristiwa Al-Fitnah Al-Kubro. Itu ketika pasca terbunuhnya Utsman, umat Islam berlomba-lomba bahkan mendayakan hadis palsu untuk melegitimasi kepentingan politik mereka. Saat itu ada 3 kelompok kan, ada kelompok Syiah, ada kelompok Khawarij, ada kelompoknya Umayyah. Ya, masing-masing mereka bikin hadis palsu nih. Jadi budaya kritik itu masih terus ada. Budaya kritis untuk menilai sebuah hadis. Walaupun hari ini kita udah disajikan gitu ya, ada Sahih Bukhari Muslim, ada Sahih Ibnu Huzaimah. Budaya kritis untuk sekedar ngelihat di kitabnya langsung, itu nggak boleh ditinggalkan. Ya, toib.
Nah ini, dalam mengaudit hadis, harus berangkat dari suuzon. Ada kritik yang internal. Maksudnya yang kita kritik itu apa? Redaksinya. Ada kritik yang eksternal. Yang kita lihat apa? Tadi, yang udah dibahas di slide 1 sebelumnya. Kekuatan hafalan perawinya, kesehariannya, sabab burat nanti kita bahas ini. Nanti kita bahas ini susah ini serius. Suzuz sama ilat. Ya. Nah kedakhili apa yang kita kritik? Bunyi hadis itu sendiri. Bukan orang-orang yang meriwayatkan, tapi bunyi hadis itu sendiri. Kira-kira hadis ini benar nggak bersumber dari Rasulullah? Kalau susunan gramatikal atau nahwu sorofnya acak-acakan. Nah ini. Jadi teman-teman harus ada sikap kritis walaupun hadis itu udah divonis sebagai hadis yang sahih. Hatta Bukhari Muslim. Orang-orang Puritan tadi yang kita omongin sebelumnya, namanya Syekh Albani. Beliau ini berani, termasuk orang-orang yang vokal dalam mengkritik hadis. Bahkan kitab Sahih Bukhari dan Muslim pun beliau kritik. Beliau menyatakan bahwa ada di situ hadis yang nggak termasuk dalam kategori yang sahih gitu loh. Ada ulama yang nggak senang sama pendapatnya Albani, monggo, nggak apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya budaya kritis itu udah dibangkitkan lagi oleh Albani dan kelompok Salafi. Bahwasanya walaupun udah tertera dalam Bukhari Muslim, kita sebagai umat Islam yang hidup hari ini nggak boleh mengangkangi tanggung jawab berpikir kita sebagai seorang Muslim. Tetap harus mastiin, cross check secara langsung gitu loh. Ini tentang kritik hadis. Kritik hadis ini ya bonus lah, selingan. Karena untuk tema kita hadis tematik ini kita nggak bakal berkecimpung banyak dalam mengkritik hafalan perawinya. Kita kan langsung ke temanya. Yang temanya ruqyah, kita bahas ruqyah itu dalam hadis ini apa gitu. Temanya misalnya demokrasi ya. Demokrasi dalam hadis apa aja bunyinya. Kita nggak bakal menyelami lebih banyak kedobitan perawi, kesiapan perawi. Itu nanti kita buka bukunya bukan buku-buku tematik, bukan. Kita buka bukunya buku Al-Jarhu wa Ta'dil. Nggak apa-apa. Slide ini sebagai wawasan. Ya. Bahwasanya dalam menilai sebuah hadis, walaupun udah siap pakai hari ini, udah ada Bukhari Muslim, tetap kewajiban kita sebagai seorang Muslim sekurang-kurangnya cross check. Ya. Untuk slide kedua sampai di sini tentang kritik hadis, ada yang mau tanyakan dulu? Ada pertanyaan? Kalau ada saya lanjut ya. Insya Allah ini slide terakhir lah. Oke. Teman-teman yang pertama, ketika kita bakal melakukan kajian tematik, dan saya yakin kayaknya masih ingat ya. Soalnya saya ingat banget di kelas ini nih, di kelasnya Ustaz Supri, di kelasnya Rian. Semester lalu tuh kalau nggak salah kita udah tematik juga hadis kita. Kita udah ngebahas masalah gender, kita ngebahas masalah khilafah, masalah demokrasi, dan seterusnya. Step by stepnya kayak gini. Yang pertama pasti kita tentuin tema kan. Kita pengen bahas kajian tematik, kita mau tahu temanya apa. Misalnya temanya tentang peran istri non-domestik. Kita pengen tahu misalnya kiprah perempuan di Islam tuh selain yang urusannya rumah tangga apa aja. Dalam perang ada hadis apa perempuan yang perang. Dalam misalnya perdagangan siapa aja perempuan yang berdagang. Ini kita kumpulin dulu hadis-hadisnya yang membincang peran perempuan selain rumah. Selain di rumah gitu. Rujukannya harus dari kitab-kitab babon. Maksudnya apa? Kitab-kitab yang langsung kitab riwayat hadis gitu loh. Teman-teman kalau misalnya buka nyari hadisnya di Riyadus Solihin ya. Kemudian di Fikih Sunnah. Ini bukan kitab babon. Ini udah kitab fikih. Ini udah kitab motivasi ya. Riyadus Solihin itu artinya kan jalannya orang-orang soleh gitu ya. Tamannya orang-orang soleh. Ya. Kalau misalnya antum nyari hadis di kitab-kitab ini namanya bukan kitab babon. Kitab babon itu ya Sahih Bukhari Muslim,
Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai. Ya. Identifikasi. Udah belajar takhris belum kalau boleh tahu? Saya mau nanya sama Rian nih. Rian belum ada suaranya. Rian, udah belajar takhris belum Rian? Takhrij hadis, Ustaz. Iya, udah belajar belum kita? Atau sama dosen lain? Belum, Ustaz. Yakin belum? Insya Allah belum. Insya Allah belum. Oke, anggaplah takhris hadis itu sama tadi. Mencari hadis itu langsung ke kitab otoritatifnya. Bukhari, Muslim ya. Dan hari ini teman-teman kalau misalnya pengen takhrij hadis, pengen tahu hadis ini ada di kitab apa, itu tinggal cari aja di Google gitu loh. Antum misalnya tahu hadis bunyinya man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kita tahu hadis itu nih, kita tahu bunyinya. Itu tulis aja di Google falyaqul khairan, falyaqul khairan aw liyasmut gitu ya. Langsung keluar teman-teman, halaman pertama tuh biasanya di situs Ahlal Hadis. Ahlal Hadis. Jangan kita sekali-kali meremehkan Google, meremehkan YouTube. Kalau nyarinya bener, itu ketemu situs-situs yang bener-bener isinya Bukhari Muslim gitu loh. Syamila misalnya, ada lagi. Syamila. Ini situs-situs yang memang isinya kitab beneran, bukan kayak hadis2.blogspot.com. Nah ini pasti yang bikinnya orang nggak bertanggung jawab juga gitu kan. Paling yang bikinnya ya mahasiswa mungkin lagi ngupload makalahnya. Kalau kita gunakan Google dengan baik teman-teman, itu apa aja ada dan sah gitu. Sah, boleh-boleh aja. Bahkan ketika mencari hadis, bahkan ketika mencari tafsir. Kalau menggunakan Google-nya bener, itu Syekh Al-Google-nya bukan ejekan. Kita menjadi seorang akademik. Ya. Jadi takhrij hadis, nyari hadis langsung dari sumbernya. Nanti insya Allah saya buka Google Chrome, saya kasih tunjuk gimana cara nyarinya ya. Yang ketiga mufrodat. Sepertinya sudah pernah dicoba, Ustadz. Udah pernah? Terus? Lupa. Iya, waktu sama Ustadz nyari-nyari di kelas tuh kita buka Syamela. Iya. Kalau udah belajar kan dulu, tapi yang penting continue nggak? Kalau misalnya nggak continue, insya Allah hari ini lupa cara nyarinya lagi. Dipraktekin lagi nggak habis itu? Betul, Ustaz. Lupa. Lupa ya? Enggak. Setelah beberapa hari aja. Ya, teman-teman, ilmu itu kata Rasulullah SAW, khairul umuri dawamuha. Ya, sebaik-baik perkara itu yang terus-menerus. Bukan yang kita lakuin sekali langsung banyak gitu, enggak. Jangan pernah percaya sama kursus-kursus tuh yang bilang 30 jam dijamin bisa bahasa Arab itu. Enggak ada. Di mana-mana orang kalau pengen bisa itu continue. Latihannya terus-terusan. Kalau udah tahu cara takhrij, ya monggo latihan di rumah gimana kan buka-buka Syamila, buka-buka hadis di ahlalhadis.com. Tapi Ya. itu kan betul apa ya, benar-benar full bahasa Arab gitu ya. Oh, yang Syamila iya, Syamila bahasa Terus Arab. kalau cara kita taunya gitu gimana kalau misalnya kita benar-benar masih belum terlalu dia kan bahasa Arabnya gundul ya kalau saya ingat aku. Iya. Ini teman-teman di IAT nih udah bisa sekurang-kurangnya ya. Qiraah udah bisa belum qiraah? Sekedar baca tulisan Arab gundul. Dikit-dikit. Insyaallah bisa. Dikit-dikit insya Allah. Sedikit Ustaz. Udah berapa tahun di Akunya Asukriah hilang. semuanya ini? Udah berapa tahun semuanya di Asukriah coba? 2 tahun. Hampir 4. 1 tahun. Saya maba, Ustaz. 2 tahun, Ustaz. Teman-teman kalau misalnya nih ya, misal kita cuma belajar di kampus nih selama beberapa jam, pelajaran bahasa Arabnya cuma ada 2 SKS selama 2 tahun.
Kita dapat apa gitu kalau gitu? Kita kalau udah bangga menyandang gelar mahasiswa, mesti memenuhi label itu juga, memenuhi ekspektasi label orang juga. Kalau udah digelari mahasiswa IAT, itu orang expect-nya ya bisa gitu loh, bisa sekedar baca. Jadi walaupun bahasa Arab cuma 2 SKS misalnya di Asukra gitu, latihannya lagi di rumah gitu, latihan sendiri. Ikut kursusnya kayak, ikut pelatihan di mana gitu bahasa Arab. Karena menurut saya pribadi ya, lulusan IAT ya requirement untuk bisa bahasa Arab. Sekurang-kurangnya mereka lulus ya mufasir bismillah gitu, walaupun mufasir beginner. Jadi teman-teman PR-nya buat anak IAT ya, karena rujukan antum ketika nanti bikin skripsi ya Syamela, Wakfiyah, yang pakai bahasa Arab semua. Nah, kalau pengen bikin skripsi yang wah luar biasa gitu, adiluhung keren. Tapi ya kalau pengen yang biasa-biasa aja mah ya pakai rujukan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya ini PR-nya buat teman-teman di IAT. Ya, perdalam lagi bahasa Arabnya. Oke, sampai di sini dulu deh. Insya Allah minggu depan saya lanjutin bagaimana kajian tematik hadis kita dan tema-tema yang insya Allah bakal kita bahas. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Jadi belum bikin grup nih. Dibikin grup ya? Atau grup yang lama masih ada nggak sih? Kalau nggak salah saya belum keluar grup yang lama dah. Ya? Sudah Ustaz, saya buatkan grup baru Ustaz. Nah, insya Allah minggu depan udah hari Minggu ya? Iya, hadis 2 ya. Ya, Ustaz. Insya Allah minggu depan udah hari Minggu karena hari ini kebetulan masih bentrok di pesantren yang saya ampuh di hari Minggu juga. Kita bakal ketemu minggu depan di jam 9.30 Ustaz Supri ya? Bukan Ustaz, kita ketemunya kalau hari Ahad jatuh di jam 10.15 Ustaz. 10.15, 6 ya. Mulainya. Oke. Teman-teman masih ada yang tanya sampai di sini tentang kajian hadis kita? Saya masih remang-remang sih, Ustaz. Karena baru tahu gitu tentang kajian tematik atau apa gitu, Ustaz. Belum. Ya, nggak apa-apa Nasri. Insya Allah kita sama-sama belajar. Bakal saya murojaah terus. Minggu depan juga bakal saya tekanin lagi bagaimana cara kita memulai mencari hadis-hadis yang bersesuaian sama tema kajian kita. Insya Allah sambil jalan, sambil belajar semuanya. Gimana Rian? Ada pertanyaan? Bukan pertanyaan sebenarnya Ustaz Afan, ini sekedar sharing saja barangkali gitu ya. Memang antara satu dosen dengan dosen yang lain itu berbeda ya. Saya kalau ada dosen, ada beberapa yang modelnya seperti antum begini, jadi kita nggak liar ya, Afan Ustaz ya. Cenderung saya mendapati kita itu liar gini maksudnya. Apalagi dalam kondisi pandemi semacam ini ya, pembelajaran dengan konsep semacam ini, jujur saja mahasiswa ya kita gitu ya hanya ngambil mungkin makalah dari Google, lantas kemudian kita presentasikan tanpa ada ini sama sekali gitu loh, kadang tanpa ada review, tanpa ada ini bener apa tidaknya gitu loh. Jadi memang ya jujur kadang kalau dengan yang begitu ya dapat apa ini gitu kita kuliah gitu ya. Ya jujur kalau model ada beberapa yang khususnya muda-muda seperti antum nih, ada beberapa yang konsepnya begini gitu ya. Jadi insya Allah kasih tantangan buat kita belajar gitu ya. Jadi yang kami dapati justru sebaliknya gitu. Makanya perihal kuliah yang disampaikan ya, yang tadi sifatnya liar, kita sendiri yang kemudian menyatakan benar tidaknya akhirnya gitu ya. Apa gitu ya, agak sedikit curhat gitu ya. Nah, ya Setuju sama Ustaz. setuju. Memang apa ya Pak?
Yang saya rasa emang seperti itu, Ustaz. Selama saya kuliah itu membuat patokan yang benar salah itu masih nggak ada gitu, Ustaz. Ambigu, Soalnya Ustaz. rata-rata kan istilahnya teman ambil di Google kan buat. Iya teman-teman, kuliah online ini Bener. memang bukan pilihan siapapun ya. Saya yakin nggak ada yang mau kita buru-buru pengen kuliah offline, merasakan lagi suasana kampus ya. Walaupun teman-teman ini kelas Sabtu Ahad, cuma sekurang-kurangnya kalau berangkat ke kampus gitu kayak ada niat gitu kan. Tapi kalau kita belajar di rumah, tinggal buka laptop, buka HP, pakai baju tidur kita juga jadi gitu kan. Ini yang perempuan nggak ada yang nyala semua kameranya tuh. Kayak lagi bener bahan sambil nyemil tuh ya. Walau alam bisawab. Ya itu tadi, jadi kendalanya Afan kalau kemudian antum sampaikan ya apa ya gelar titel yang kemudian diperoleh ya nggak ada, saya pikir itu omong kosong gitu sebenarnya, jujur aja gitu ya. Tadi memang betul Ustaz, yang kita rasakan apa namanya ya tadi mungkin berbeda-beda ya antara dosen satu dengan dosen yang lain gitu ya. Saya pikir mungkin ada berbeda lah gitu ya. Tetapi kalau kemudian tidak ada bayan, tidak ada penjelasan, tidak ada apapun lah gitu ya, komentar apapun ini benar atau salah, ini saya khawatir liar gitu ya, pandangan yang diperoleh hanya sekedar nyomot tanpa ada apa namanya penengah, tanpa ada yang mengarahkan, ya khawatir liar gitu ya, sehingga yang nggak dapat apa itu saja gitu. Memang ada beberapa kayak antum Ustadz apa namanya beberapa lah gitu yang model begini, saya pikir cukup membantu sekaligus memberikan motivasi lah buat kita untuk bisa menggali lebih gitu loh. Ada lempar pertanyaan, ada ini jadi interaktif betul gitu. Nah, ini kalau kemudian yang sekedar maaf ya gitu sekali lagi sampaiin makalah gitu ya. Habis itu saya tutup apa gitu. Tapi ini sama sekali ya. Tapi mudah-mudahan ini kondisi begini saya bandingkan sama Ustadz Asgar dalam metode belajar. Betul. Nah, teman-teman gini, kita nih kan alhamdulillah di Asukuria juga mahasiswa dan kita apa ya, menunaikan hak kita gitu dalam administrasi dan lain-lain. Kita punya hak, teman-teman punya hak untuk sekedar melayangkan kritik. Cuma yang namanya kritik buat dosen tentunya dengan cara-cara yang berpandai-pandai lah, kita cara yang ngemong gitu. Gimana caranya kita minta sama beliau supaya bisa lebih interaktif, supaya bisa lebih diakalin gitu, biar nggak gitu-gitu aja. Tetap teman-teman kalau misalnya cuma kita merutuki para dosen-dosen ini di antara teman-teman aja nih, ya beliau juga nggak dengar kritikan kita dong. Sampaikan ke mereka cuma dengan cara-cara yang ma'ruf pastinya. Ya, diwakilin sama Ustaz Supri, diwakilin sama Rian. Yang lucu-lucu Rian nih, biasanya nanti nggak marah kalau disampaikan sama Rian mungkin. Sama, Ustaz. Nah, ya gitu aja. Insya Allah semoga apa yang kita sama-sama pelajari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu besok. Wa ma taufiqi illa billah. Ilahi atawakkalu ilaihi unib. Kita sama-sama tutup doa kafaratul majlis. Ya. Ya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman tidak keluar dulu ya sebentar ya. Kita kalau belum ngantuk ya kita bisa sambil diskusi sebentar. Alhamdulillah hari monitor ya, teman-teman.